Oke teman-teman, kali ini gue mau sharing pengalaman gue aja ya. Ini dari driver gue, si Google Pixel 7. Ini gue pakai sebulanan ya, karena gue mau nyobain juga performanya di tahun 2025 tuh masih seoke tahun lalu gak sih? Karena tahun lalu gue pernah jadiin dia sebagai daily driver ya. Dan ini unit yang gue dapat, gue beli di harga 3,7, beli di seller merah. Ini gue dapat IMEI Rewrite, cuman enaknya Pixel 6 ke atas tuh udah bebas reset teman-teman ya. Jadi kalau kalian takut sinyalnya hilang, misalnya kalau di reset gitu ya, kalau di reset sinyalnya hilang, insya Allah aman. Cuman kemarin ada yang sharing ke gua di pas live streaming, katanya kalau sinyal rewrite itu cuma setahun bang, sisanya nanti mungkin harus rewrite lagi ya. Kalau itu balik ke penggunaan masing-masing ya teman-teman ya, karena itu udah resiko, karena kalau yang nggak resmi udah pasti ada resikonya masing-masing ya. Paling enak sih kalau kalian keluar negeri ya, bisa daftarin bea cukainya langsung, itu jauh lebih aman dan permanen. Jadi nggak usah ngarepin sinyal rewrite lagi teman-teman ya. Ini untuk about phone-nya, BTW kita cek. Untuk about phone-nya, Pixel 7, Google Account, yang IMEI 1, IMEI 2, dan BTW Android-nya teman-teman ya. Dia udah dapat Android 15 teman-teman ya. Ini Android terbaru. Untuk yang barunya apa aja sebenarnya ya, karena ini Pixel ya, Pixel itu kan dia Google Stock, jadi bedanya tuh ya cuma di tampilan-tampilan sederhana aja. Kalau buat gue pribadi sih ya gue nyaman-nyaman aja lah ya, karena UI Pixel itu dia literally si Google Stock dan nggak ada modifikasi apa-apa ya. Kalau kalian mau pakai tema atau segala macam ya kalian bisa download aplikasi pihak ketiga teman-teman ya. Oke, tuh buat phone-nya dia pakai Android 15 ya, udah dapat update. Terus juga dia di sini pakai chipset Google Tensor generasi kedua. Terus untuk kameranya sendiri dia cuma ada 2 ya, karena kalau yang mau yang 3 yang ada kamera telenya itu ada di varian Pro-nya teman-teman ya. BTW ini udah gue pasang anti gores anti spy, jadi kalau gue saranin sih kalian beli anti goresnya yang tipis aja, kan ini cukup tebal, jadi untuk fingerprintnya agak susah. Dan dia ada face unlock juga, nah itu dia face unlock bisa. Oke teman-teman, gak usah lama-lama lagi, di sini gue bakal sharing ke kalian ya kualitas layar dari si Pixel 7 apakah masih sebagus tahun lalu. Terus kualitas speakernya, BTW di sini lubangnya ada 2, ini speaker, ini mikrofon ya, ini bukan speaker dua-duanya. Terus juga dia speakernya di atas ada di bagian sini. Terus juga nanti kita bakal tes gaming, selain PUBG kita akan tes main Genshin Impact juga. Dan nanti untuk hasil perekaman video, tangkapan kameranya bakal gua kasih unjuk di belakang. Mau tau kayak gimana HP ini di tahun 2025? Let's check it out. Oke guys, ini adalah hasil kualitas layar dari si Google Pixel 7. Yang untuk kualitas layarnya nggak usah diraguin lagi ya. Untuk pixel layarnya udah kasih jernih, detailnya tajam. BTW ini udah gue pasangin anti gores, jangan anti spy. Untuk spesifikasi layar sendiri dia pakai panel AMOLED, udah 90Hz, support HDR10+. Dan dia layarnya 6,3 inch ya, dengan resolusi layar Full HD+. Untuk kualitas layarnya nggak usah diraguin ya, layar Pixel udah jelas bagus, tajam dan detail. Oke, next kita langsung tes kualitas speaker. Oke teman-teman, berikut kualitas speaker dari si Google Pixel 7. BTW dia udah dual stereo speaker di bawah sama di atas sini bang, itu udah ada 2 di bawah. Nah ini mikrofon ya. Oke, kita langsung fullin. Oke, untuk kualitas speakernya kenceng ya, bassnya juga berasa, atas bawahnya juga ya masih 40-60. Cuman overall untuk kualitas suaranya udah jelas bagus, nggak usah diraguin lagi. Dengan range harga 3-4 jutaan, ini gua kasih skor 8,5 dari 10 ya, karena dia speakernya sangat bagusnya kayak kualitas iPhone ya. Next kita langsung tes gaming, PUBG dan Genshin. Oke guys, sekarang kita akan tes main PUBG di Pixel 7. Ini pakai koneksi WiFi ya, tapi gue ini ada kartunya juga. Sekarang jam 22.20, baterai di 73% teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk settingan di Pixel 7 ya,
si PUBG dia bisa maksimal di Ultra HDR, cuman di Ultra ya frame rate-nya, tapi kalau HDR bisa di Extreme. Kita setting di HDR Extreme ya. Langsung kita bot. Sini atuh. Mam tanjay. Baturana. Di dalam di balik semak-semak anjir. Sini Pan, di tengah sini. Mati kop ini. Awas beda. Mantap kok ini. Juga enggak, tapi mau make betul. Cek yang lain bot anjir. Istilahnya kalau misalkan mana apa namanya teh? Kalau misalkan mana ada yang disebut dengan upward spiral sama downward spiral kan? Ngerti nggak? Jadi kalau misalkan sering sesuatu yang terjadi itu. Oke guys, nih game gue udah beres. Sekarang jam 22.59 ya. Tadi awal main jam 22.20. Baterai awal di 73%. Sekarang jam 22.59, berarti udah 39 menit main PUBG dari awal buka game. Sekarang baterai di 59% ya. Ini pakai koneksi WiFi BTW. Berarti untuk satu game main PUBG selama 39 menit ya, berkurang sebanyak 14% karena tadi baterai awal 73, sekarang di 59. Performanya udah jelas enak banget, grafiknya HDR ini gurih banget ya. Kondisi HP sedikit anget, cuman nggak terlalu panas yang ngeganggu banget. Overall buat main PUBG udah jelas enak banget ya. Oke teman-teman, ini udah masukin game ya. Nih di settingan apa kita lihat untuk Genshin Impact. Kalau agak berisik sorry teman-teman yang lagi rame di rumah gua. Untuk settingan grafiknya dia kebuka ini custom ya. Ini kita langsung, kalau defaultnya itu dia di medium. Tapi karena di sini dia HP Pixel 7, gua akan pentokin rata kanan ya, highest 60 fps ya, walaupun patah-patah nanti kita bisa tahu juga performanya. Ini kondisi HP masih standar ya, nggak terlalu panas. Kita gedein aja. Waduh. Oke, kita bantai langsung guys. Sakit juga. Wih, gokil, jago juga. Thomas.
Yuk. Oke teman-teman, untuk main Genshin masih cukup enak, cuman mungkin kalau kalian mau lebih lancar bisa turunin grafiknya ke medium ya, FPS-nya bisa tetap di 60, karena kalau mau lebih stabil dan lebih enak settingannya lebih baik diturunin. Kondisi HP udah jelas, di sini udah cukup panas. Gue saranin kalau mau main lama-lama kayak sampai sejam 2 jam gitu pakai cooler ya teman-teman ya, supaya mainnya lebih nyaman dan performanya lebih stabil. Oke, buat main Genshin masih enak ya di Pixel 7. Next, kita langsung cek kualitas kamera dan perekaman videonya. Check it out! Oke guys, ini adalah hasil perekaman kamera belakang Pixel 7. Ini kondisi malam hari ya, biar nggak bosen. Kalau siang udah pasti bagus, jadi ini yang malam aja. 4K 60 fps, bisa gonta-ganti lensa ke ultra wide, ke 2 kali zoom, ke 1 kali lagi. Cukup stabil. Untuk noise-nya gimana? Boleh komen di bawah nih, hasilnya bagus. Nice fokusnya. Oh, emang agak susah ya kalau gelap ya, tapi bagus. Oke guys, kalau ini adalah hasil perekaman kamera depan Pixel 7 di resolusi maksimal 4K 60 fps. Dia ada 2 lensa, yang 1,4 nih, sama yang 1 kali. Ini kondisi jam setengah 5 ya, setengah 5 sore. Hasilnya bagus. Untuk stabilisasikan boleh komen di bawah. Sip ya. Oke teman-teman, gimana untuk Google Pixel 7? Apakah di tahun 2025 ini masih recommended? Kalau menurut gue pribadi ini masih recommended, karena jujur gue suka banget kalau udah pakai Pixel. Kameranya bagus, dan kalian juga punya toolsnya sendiri, bisa ngedit foto, kayak fitur Magic Eraser tuh udah lama banget ya di fitur di Pixel ini, dan banyak fitur-fitur lainnya yang bisa kalian pakai. Dan dia juga Android 15 itu bikin si Pixelnya tuh lebih enteng dan nggak sepanas Pixel 6 Pro dulu. Jadi gue dulu pernah pakai 6 Pro, itu pakai kartu kan ya. Ini sebenarnya bisa pakai kartu, cuman gue nggak pakein karena gue lagi di rumah. Itu Pixel 6 Pro dulu, gue sharing aja. Jadi buka Shopee aja tuh panas banget HP-nya teman-teman. Tapi sekarang mungkin karena udah ini di generasi chipset yang generasi kedua, dan dia juga udah Android 15 ya, update software segala macam. Jadi mungkin bisa mengoptimalisasi si hardware-nya mungkin ya. Jadi kadang gue pakai buka Shopee gitu-gitu, terus buat tethering juga nggak sepanas si Google Pixel 6 Pro yang gue buka buat Shopee doang, main Shopee tanam teman-teman. Overall sisanya masih bagus semua. Kualitas layarnya nggak usah diraguin lagi, walaupun masih 90 Hz ini udah bagus banget.
Kualitas speaker juga udah kenceng ya, dual stereo di bawah sama di atas, bassnya mantep. Terus juga untuk main gamingnya juga lancar, main PUBG ya, settingan SDR Extreme. Terus juga main Mobile Legends gue udah tes di live streaming kemarin, mungkin kalau ada yang lihat masih ingat, itu performanya lancar banget. Untuk main Genshin enak, cuman ya baik lagi ya, HP sekelas Google itu ya tetap cepat panas, jadi gue saranin kalau mau main Genshin lama-lama itu pakai cooler teman-teman ya. Dan untuk penangkapan kamera dan perekaman videonya gak usah diraguin lagi, karena Pixel itu ibaratnya iPhone-nya versi Android teman-teman ya. Itu kalau dari gue pribadi sih kayak gitu. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk sharing pengalaman pakai Google Pixel 7 di tahun 2025. Ya teman-teman, mungkin segitu dulu aja untuk reviewnya. Like kalau kalian suka video ini, di skip aja kalau nggak suka. Sampai bertemu di video review HP berikutnya. Bye-bye!